Damai na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramuji ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Berita nauli di bagasan mingguta sadarion minggu Trinitatis ima na tersurat di buku Matius bindu sada memuka bindu 20 memuka ayat 10 satu ayat 20 sonom mahatana hujahama sian Alkitab terjemahan baru 2. Pemutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka melihat di antara mereka ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian. Hatami ale Tuhanku artana umardai sampai yang dirohatku unang sohutiopi molosoge sitioban hatana bariai ahana maha ojahan di apun seani. Horas madita sudena. Melihatnya mata dokter di bata ama, anak dokter di Purbadia, alanunga di leon di tahai pason, di nama ula-ulota, di minggu nok salpu, di nama kubasi, merlagut, masaksi, di tengah-tengah di keluarga gereja doh masyarakat. Di leon di tahang dua di Sigalopari doh haluaun nama noktong. Di sesa dosata jala di palua hita sian nasa hamaguan. Jala dapat kita ma las iroha. Alanido hita tamaman dok moliate roh hita begas jorona laho memuji ibana. Pasang warna puhut makirim mangido asa didongani hita muse mengurus ari ni ulut tatuari ari neneng roh. Sonari nu ngamok dongot hita tu minggu Trinitas. Berbeda sian minggu-minggu na asing di mingguta na solpu adong akka minggu mulai sian 5 besar minggu Kristen, Natal, Jumat Agung, Paskah, hari kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Jala sadarion 5 minggu paling terlama warna minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis sangat panjang karena dia akan berbicara soal Tritunggal Allah. Hampir 6 bulan lamanya, 24 minggu. Kita akan berbicara namanya minggu doktrinal, doktrin ajaran gereja. Karena ini berbicara ajaran gereja, maka dia minggu terlama sampai 6 bulan. Dan minggu yang pertama kita akan membahas tema menjadi saksi Allah Tritunggal. Menjadi saksi Allah Tritunggal. Menarik untuk kita telisik Tritunggal, dan kita akan mulai dengan menjadi saksi Tritunggal. Tetapi kalau kita baca teks tadi Matius 28 ayat 16 sampai 20, kita akan melihat bukan Tritunggal yang dibahas, tapi disuruh amanat agung. Pergilah, baptislah, jadilah murid dan ajarlah mereka. Itu biasanya amanat agung. Tetapi kita akan belajar dari amanat agung ini menyaksikan Tritunggal Allah. Nah, bagaimana caranya kita akan menjadi saksi Tritunggal Allah? Kalau dari teks ini kita baca, pertama kita akan melihat bahwa pertama-tama secara geografis Yesus mulai belajar
mengajarkan Tritunggal itu kepada murid dari Galilea. Maka ayat 16 sampai 17, ketika mereka masuk ke Galilea dan pergi naik ke bukit. Nah, Yesus hendak mengajar para murid bahwa Galilea yang tidak terkenal itu, desa yang tidak pernah disentuh oleh sesuatu yang terkenal dari Galilea, tapi dengan naiknya Yesus ke bukit, Yesus hendak memberitahukan kepada murid nanti dari Galilea akan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi karena Yesus telah berada di Galilea. Apa itu? Nanti kita lihat bahwa di Galilea lah Yesus berkhotbah di bukit, di atas bukit. Kemudian ketika ada peristiwa Yesus naik ke surga, itu terjadi di Danau Galilea. Dan Yesus paling banyak mengajar orang-orang percaya kala itu di Galilea, sampai 200 desa. Dia berjalan kaki di seputar Galilea. Maka Galilea menurut Yesus adalah kota penting, karena di sanalah dia paling banyak mengajar dan mengajar. Itulah secara geografis. Tetapi ketika para murid naik ke bukit, para murid itu ragu terhadap Yesus. Ini menarik, kata ragu ini dicatat oleh Matius mau menunjukkan bahwa menjadi saksi Kristus tidak sempurna kali. Jangan kita menganggap kalau saya menjadi pengikut Yesus harus sempurna seutuhnya di bumi ini. Tidak. Murid saja ragu terhadap Yesus. Itu berarti ketika mereka mau menyaksikan kuasa Kristus, menyaksikan Kristus, keraguan-raguan itu tanda petik bisa muncul silih berganti. Itu mau menjelaskan bahwa ketika kita hari ini belajar Allah Tritunggal tentang Yesus Kristus, kalau kita meragukannya itu biasa-biasa saja. Berarti ada dinamika pertumbuhan dalam keberimanan kita. Kalau kita hanya menerima bulat-bulat tanpa ada keraguan, tanpa ada bertanya, tanpa ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang siapa dia, maka sebenarnya kita hanyalah agama iman saja. Agama iman, cukup beriman, cukup tidak perlu bahas. Karena ada banyak agama iman, tidak boleh dibahas lebih mendalam, detail. Tidak boleh dikuliti teks demi teks, tidak boleh didalami ayat demi ayat. Pokoknya apa yang dikatakan teks, percayakanlah, udah pasti. Kalau agama Kristen tidak seperti itu cara beriman kita. Cara beriman para murid dan sekarang kita juga para murid ialah boleh ragu tapi mendalami supaya keraguan kita bisa tidak ragu. Karena kita bertemu Yesus adalah orang yang diutus Allah untuk menjadi juru selamat kita. Itu yang kelihatan bahwa para murid itu mengalami kerapuhan dalam beriman. Kita pun sekarang bisa saja kita mengalami kerapuhan dalam beriman. Maka menjadi saksi Allah Tritunggal boleh saja ragu. Tapi ingat, atasi keraguan dengan bertanya lebih dalam tentang siapa dia. Maka bagian yang kedua yang kita lihat supaya jangan ragu, maka lihatlah otoritas dari siapa yang dimiliki Kristus. Maka Yesus menjawab di ayat yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti yang mereka ragukan siapakah Yesus terjawab di ayat 18 bahwa kepada Yesus telah diberikan kuasa, otoritas ilahi, surga dan bumi. Berarti kalau kita menyaksikan Kristus adalah Allah Tritunggal, maka kita tidak ragu lagi. Karena yang kita saksikan bukanlah hanya sebatas guru moral, bukan hanya sebatas nabi, tapi dia yang kita saksikan ialah orang yang punya otoritas menjembatani kuasa sorga dengan bumi, yang punya otoritas ilahi atas sorga dan bumi. Berarti dia adalah Tuhan segala bangsa. Maka ketika kita menyaksikan Kristus, jangan ragu, dia punya otoritas ilahi.
tidak hanya sebatas guru moral, tidak hanya sebatas nabi, dia tidak hanya pengajar saja, tapi dia adalah Tuhan yang ilah. Itu yang kedua, sehingga keraguan-raguan para murid teratasi karena telah mengenal Yesus yang punya otoritas atas segala kuasa di surga dan di bumi. Sehingga para murid yang rapuh itu menjadi teguh dalam rangka menyaksikan siapa Kristus dalam kehidupannya. Yang ketiga yang kita lihat dalam teks ini ialah soal rumusan Trinitas. Kalau kita baca ayat 19, baptislah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini Trinitarian, Trinitas. Dalam konsep inilah agama Kristen merumuskan bahwa Allah yang kita sembah ialah Trinitas. Satu pribadi, satu hakikat, tapi tiga pribadi. Pribadi Allah yang mencipta, pribadi Yesus yang menebus, pribadi Roh yang menyertai kita. Tapi satu hakikat, yaitu Allah. Allah Bapa berfungsi sebagai Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah Yesus, Allah Anak, berfungsi sebagai Allah yang menebus, berkorban untuk kita yang berdosa supaya kita masuk surga. Dan Allah Roh Kudus, Allah yang turun ke bumi menjadi penolong yang lain yang setara dengan Kristus beserta kita sampai selama-lamanya. Dan dalam tiga nama ini hendak disampaikan soal kesetaraan. Allah Bapa tidak lebih tinggi dari Allah Anak, Allah Anak tidak lebih tinggi dari Allah Roh Kudus, tapi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus setara. Tidak berada urutan tinggi rendah, tapi ketiga nama itu adalah Esa Tunggal dalam iman kita, tetapi pribadinya tampak dalam tiga bentuk. Inilah rumusan Trinitarian yang kita lihat dari teks ini, sehingga satu nama tiga pribadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada menjadi saksi Allah Tritunggal dari teks Amanat Agung ini. Bagaimana makna dari Allah menjadi saksi Allah Tritunggal? Yang pertama, ada perkembangan formula baptisan. Kalau kita baca nanti Kisah Rasul 2 ayat 38, Kisah Rasul 8 ayat 16, Kisah Rasul 8 10 ayat 48, di situ dikatakan baptislah mereka dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Tetapi Matius mengatakan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah ini berbeda? Bukan berbeda. Tetapi ketika Matius hendak membuat liturgi soal baptisan di gereja mula-mula, maka dia mengatakan baptisan itu harus dalam satu nama, tetapi dalam tiga pribadi. Maka dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga di dalam nama yang satu pribadi, yang satu hakikat tiga pribadi itu hendak dinyatakan oleh Matius bahwa Yesus tidak dapat dipisahkan dari Allah Bapa, Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Maka dalam dirinya ada kesetaraan Bapa dan Roh Kudus dan tampak dalam diri Yesus Kristus. Maka ketika Kisah Rasul mengatakan baptislah mereka dalam nama Yesus, itu sama dengan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tidak ada bedanya. Disitulah tadi kesetaraan itu hendak disampaikan oleh Matius. Di dalam nama Yesus setara dengan di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Inilah dalam rumusan liturgi baptisan. Maka setiap gereja-gereja sekarang ketika membaptis harus dikatakan dibaptis dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus, dan dalam nama Roh Kudus. Maka tidak ada gereja membaptis hanya dalam nama Yesus. Itu yang pertama, rumusan liturgi baptisan jelas terlihat Tritunggal yang Esa itu. Tapi harus kita ingat bahwa di perkembangan sejarah kekristenan sejak abad mula-mula sampai sekarang ada tiga mazhab soal keesaan Allah. Yang pertama Unitarian yang menganggap Allah itu hanya Esa. Yesus itu
hanya manusia biasa. Dia tidak Allah. Itu konsep Unitarian. Sehingga Yesus itu hanya nabi, bukan Tuhan. Dia manusia biasa, tapi memiliki otoritas ilah, tapi bukan Tuhan. Itu kalau pernah dulu kita kenal dengan gereja Arianisme. Arianisme abad pertama. Lalu dia dikonsili, dihujat, dianggap bidat. Dan gereja Arianisme sekarang sudah punah. Gereja Arianisme dulu berkembang sampai abad ke-12 dan ke-13. Itulah yang pertama dulu datang ke Barus. Pertama abad ke-7. Itu gereja Arianisme. Gereja Arianisme ini sampai ke Tiongkok, ke Cina, sampai ke India. Di India sekarang ada gereja Katolik Martoma yang besar, itu gereja Arianisme. Dan di Tiongkok sampai ke Jepang ada juga Arianisme. Di Indonesia abad ke-7 itu sudah punah, tidak ada lagi Arianisme karena dianggap bidat oleh gereja. Tapi sekarang masih ada, masih. Kalau kita pergi ke Armenia, itulah kampungnya Yesus, bahasa Aram, di situ masih ada Arianisme. Bahkan tadi saya katakan di India masih ada gereja Arianisme yang percaya Tuhan Yesus itu hanyalah manusia biasa. Itu ditolak oleh konsili Nicea, konsili Efesus, ditolak pengajaran Arianisme. Ajaran yang kedua ialah Binitarian. Binitarian dua sifat Allah, yaitu dia hanyalah manusia dan roh dan Allah. Jadi dia tidaklah seperti Allah Tritunggal yang kita pahami, tetapi mereka mengakui Allah dan Yesus tidak mengakui roh, karena roh itu hanyalah milik Allah. Di Indonesia sekarang ada Duitarianisme. Kalau pernah dengar gereja Rehoboth, pimpinan Erastus Sakdono, dulu GBI Rehoboth, itu sekarang sudah gereja Duitarianisme. Maka mereka dikeluarkan dari GBI, lalu mereka buka gereja sekarang namanya GSKI, Gereja Suara Kebenaran Indonesia. GSKI itu Duitarianisme. Dia mengajarkan bahwa orang yang di bumi ini yang menikah bisa lagi nanti menikah di sorga. Wah, ini maka kita tolak GSKI. Jadi kalau nanti ada teman saudara kita mengajak ke GSKI, hati-hati. Itu Duitarianisme. Dulu dia Tritunggal, mengakui Trinitarian, tapi dia akhirnya menolak Trinitarian, lalu dia masuk pada Duitarianisme. Erastus Sakdono terkenal dengan pendeta pengajar, ya, banyak YouTube-nya, tapi hati-hati, pengajarannya sudah mulai menjauh dari Alkitab. Lalu gereja yang terbesar memahami Trinitarianisme ialah gereja Katolik, gereja Ortodoks, dan gereja Protestan. Kita memahami Tritunggal, satu nama, satu hakikat dalam tiga pribadi. Dalam perkembangan selanjutnya nanti, mengapa ada Trinitarianisme, satu tapi tunggal. Nah, ini juga perbedaan kita dengan yang lainnya. Satu tapi tunggal, tiga tunggal, berpribadi tunggal. Nah, ini menarik, memang bingung. Maka sebenarnya orang yang mampu menjelaskan Tritunggal dengan baik itu sudah lebih daripada Allah. Maka tak seorang pun yang beriman mampu menjelaskan Tritunggal dengan sempurna hingga kini. Kalau kita sudah mampu menjelaskan Tritunggal dengan baik, kita sudah sama seperti Allah. Maka tidak ada orang yang mampu menjelaskan Tritunggal sampai kini secara gamblang. Itu makanya minggu doktrinal ini 24 minggu, 6 bulan. Karena kita harus membahas lebih detail. Maka gereja kita bukan gereja iman, tapi gereja yang mengajar. Karena gereja yang iman, kalau anak-anak nanti bertanya, "Pak, apa itu gereja Trinitarian?" Udahlah, percaya aja, titik. Ah, itu gereja iman itu. Dia tidak mau mengajar anaknya tentang Tritunggal, karena memang dia tidak tahu. Maka supaya tahu, bisa mengajar, belajar Tritunggal. Nah itu. Jadi jangan gereja yang menutup diri belajar. Gereja yang menutup diri belajar berarti dia tidak mau capek beriman. Hanya langsung beriman, udah telan tanpa ada pendalaman.
maka gereja kita harus ada pendalaman, pengajaran. Memang khotbah pengajaran tidak disukai orang. Yang disukai orang ialah khotbah renungan, khotbah yang ketawa-ketiwi, khotbah yang menghibur, kayak komika, kayak stand up komedi. Itu disukai orang. Tapi kalau khotbah yang mengajar, apalagi agak sedikit tajam, menyakiti hati, tidak disukai. Wah, ini pendeta ini menyintil ini katanya. Padahal sebenarnya pengajaran itu pedih, sakit. Kayak pedang bermata dua, satu ke saya, satu lagi kepada jemaat yang mendengar. Maka khotbah pengajaran tidak disukai orang, dihindari. Tapi khotbah yang membuat senang, membuat kuping agak tenang didengar, maka itu disukai orang. Padahal tidak membangun iman. Itu hanyalah gereja iman, tidak gereja yang belajar. Trinitarian ini karena membuat gereja harus bertanya, jemaat harus bertanya, maka gereja kita menjadi gereja yang dinamis. Iman itu dinamis, tidak statis. Kalau bertanya nanti bagaimana tentang Tritunggal, jangan pernah berhenti belajar tentang Tritunggal. Karena ini perdebatan yang hangat sepanjang masa, baik dengan Kristen dan Kristen dengan agama lain. Ini perdebatan. Tuhan kalian 3, mana ada Tuhan 3? Wah, itu diserang habis-habisan. Masa Tuhan kalian beranak? Itu kan diserangan habis-habisan. Nah, kalau kita tidak mau belajar, hanya gereja iman, ya udahlah, jangan tanya-tanya lagi. Kalau beranak, udahlah, jangan tanya. Nah, itu gereja yang tidak mau capek beriman. Gereja yang beriman ialah gereja yang dinamis, gereja yang mengalami dinamika. Ragu, tanya. Maka Alkitab itu terbuka bebas untuk dipelajari, didalami, sehingga iman kita bertumbuh. Itu rumusan Trinitarian yang kita lihat dari makna bagaimana kita menjadi saksi Allah Tritunggal. Yang kedua, teologi relasional Allah Tritunggal. Jadi relasional, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu relasional, bukan tinggi rendah. Artinya teologi relasional ini akan dibangun soal kesetaraan antara Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Maka Allah itu keluar dari dirinya kepada dunia, itulah inkarnasi, pikirannya, firmannya keluar kepada dunia menjadi manusia. Ini membedakan kita dengan agama lain. Firman dalam agama Kristen keluar dari Allah, perkataan Allah keluar dari dirinya, firmannya keluar dari dirinya ke bumi menjadi manusia dan hidup di antara kita. Itu firman bagi agama Kristen, keluar menjadi manusia, hidup. Agama lain, firman itu turun menjadi kitab, bukan hidup. Firman dalam agama kita, saya ulangi, firman Allah itu menjadi manusia, menjadi Yesus, hidup bersama kita. Agama lain, firman itu turun menjadi kitab, bukan benda hidup. Maka kitab itu jangan diolek-olek, bahaya itu. Kalau kitab kita boleh diteliti. Kalau di sana nggak boleh, karena itu turun langsung dari sorga menjadi kitab. Kalau kita firman keluar dari diri Allah menjadi manusia. Itulah pribadi kedua, kata-kata Allah, firman menjadi manusia. Lalu roh yang keluar dari dia menjadi Roh Kudus. Maka Tritunggal itu ialah ketika pikiran Allah keluar dari dirinya menjadi manusia, diam di antara kita. Itulah pribadi yang kedua. Lalu nafas Allah, roh Allah turun ke bumi setara dengan Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain, Perikletos, setara dengan saya, tidak berbeda, yang datang nanti itu sama dengan saya. Dia adalah Allah, penolong yang lain, yaitu Parakletos, bukan Perikletos. Dalam Alkitab namanya Parakletos, pendamping yang ada di samping saya, mengajar, mengingatkan, meneguhkan, menghibur saya. Perikletos artinya yang terpuji
Dan yang terpuji itu di antara mereka itulah nabi mereka itu. Dan mereka katakan itu sudah ada di Alkitab Perikletos. Di Alkitab tidak ada kata Perikletos, yang ada Parakletos, penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Maka kalau dikatakan Allah Tritunggal di sini, dari dirinya dia keluar, disebut dengan teologi relasional atau perikoresis. Perikoresis, dia keluar untuk membersamai kita, untuk menolong kita dan mendampingi kita. Itulah Allah Tritunggal, setara, firman jadi manusia. Jadi kalau penjelmaan Allah itu mati, itulah Yesus, maka diseranglah kita, Allah orang Kristen mati. Bukan, yang mati ialah penjelmaannya, Yesus. Jadi bukan Allah yang mati. Allah itu tidak boleh mati. Yang mati penjelmaannya, firmannya yang menjadi manusia. Yesus mati, itu penjelmaan. Sama seperti kalau saya berkhotbah sekarang, yang saya sebutkan tadi dicatat amang-inang. Pertama, kedua, ketiga, maka pikiran saya, firman saya telah menjadi buku, jadi kertas. Dan inilah penjelmaan saya. Kalau ini saya robek-robek, saya bakar, apakah saya mati? Tidak, penjelmaan itu yang mati. Saya, pikiran saya ini, saya tidak mati. Begitulah Allah. Ketika firman-Nya menjadi manusia, menjadi Yesus, maka Allah bersama kita. Ketika firman-Nya itu mati, penjelmaannya itu mati, Allah tidak pernah mati. Dia tetap Allah yang berdaulat. Itulah teologi relasional Tritunggal. Yang ketiga ialah signifikansi inkorporasi ke dalam. Dikatakan tadi di sana, baptislah mereka ke dalam, ke dalam. Ke dalam siapa? Ke dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kata di situ berarti kita bersaksi karena kita sudah di dalam Allah, di dalam Kristus dan di dalam Roh. Maka ketika Allah telah di dalam kita, Yesus di dalam kita, Roh di dalam kita, maka kita menjadi mampu menjadi saksi Allah Tritunggal. Selama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak mampu menjadi saksi bagi Allah Tritunggal. Inilah yang kita lihat dari teks ini. Maka ketika Allah yang teologi relasional tadi berada dalam kesetaraan Allah Bapa dan Roh Kudus, lalu itu di dalam kita, maka kita menjadi saksi di dalam Allah Tritunggal. Yang terakhir dari teks ini, tujuan dari Allah menjadikan kita saksi Tritunggal ialah memuridkan semua bangsa. Kalau kita tanya sekarang, mana yang terpenting? Pergi, membaptis, mengajar, atau menjadi murid? Keempat kata ini, hanya 3 kata, itu bukan kata kerja. Itu kata benda. Yang kata kerja ialah menjadi murid. Jadikanlah murid. Mate tewentes. Jadikanlah murid. Bagaimana cara untuk menjadikan murid? Kita harus pergi. Jumpai orangnya. Bagaimana setelah dijumpai? Ajar mereka tentang siapa Allah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Kalau mereka sudah tahu siapa Allah secara benar, Tritunggal yang benar, maka muridkanlah mereka, baptislah mereka. Jadi lakukanlah pertama, memuridkan. Bagaimana caranya? Pergi. Kedua, ajar. Ketiga, baptis. Berarti pergi, mengajarkan, membaptis. Itu adalah instrumen menjadi murid. Persoalannya ada banyak orang sekarang getol membaptis orang percaya. Atau pergi menginjili. Betul, tidak salah. Kalau pergi menginjili tapi tidak memuridkan, itu wisata rohani. Kita setiap minggu datang ke GKPA Aviari ini hanya untuk pergi ke gereja. Tapi pulang dari gereja, kita bukan perilaku murid. Kita hanya wisata rohani ke GKPA Aviari setiap minggu. Ini Aviari ini menjadi tempat wisata rohani setiap minggu. Tapi kalau kita datang ke gereja GKP Aviari, pergi, berarti kita sudah sampai. Minggu yang lalu saya katakan Coram Deo,
kita sudah di hadapan Allah, diberkati Allah, kita lakukan kehendak Allah, kita menjadi murid yang baik, maka itu sudah pergi dan menjadi murid. Tapi ada orang yang pergi, tidak hanya sudah pergi, dia mengajarkan tentang firman Tuhan. Diajarilah dia firman Tuhan sampai sarjana teologi, sampai magister teologi, sampai doktor teologi. Diajari kita firman Tuhan, tapi tidak menjadi murid Kristus. Itu adalah sarjana-sarjana, farisei-farisei yang sombong tanpa melakukan kehendak Tuhan. Ada banyak kita tahu firman, tapi tidak melakukan firman. Itulah penipu kata Yakobus 1 ayat 22 sampai 27. Jadi ada banyak murid-murid yang bukan murid. Diajari firman Tuhan tapi tidak murid. Kita hanyalah hibrid rohani, menjadi sombong rohani. Atau kita mungkin telah membaptis. Saya sudah membaptis banyak orang, tapi yang dibaptis itu bukan murid, itu hanyalah menambah anggota jemaat. Supaya banyak anggota jemaat ini dibaptis. Bahkan ada gereja tertentu jika sudah dibaptis difoto, kirim kepada donatur, cair. Jadi baptisan itu cair. Hanya menambah jumlah jiwa tapi bukan murid. Yang dituntut dari teks ini bukan hanya pergi, bukan hanya mengajar, bukan hanya membaptis, tapi jadikanlah jadi murid. Jadi bertanggung jawablah, kalau saya ayah, suami, sebagai istri, jadikanlah rumah tangga kita itu murid Kristus. Bukan hanya terdaftar sebagai pengikut Kristus, harus murid Kristus. Berarti kita harus melakukan apa? Pertama, kita jumpai anak kita, pergi, lalu ajarkan mereka kehendak Tuhan. Kalau baptisannya sudah diterima di gereja, maka mereka sudah murid Kristus. Itulah kesaksian Allah Tritunggal yang terwujud dalam kehidupan keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi saksi Allah Tritunggal di tengah kehidupan kita sehari-hari. Menjadikan semua bangsa menjadi murid, semua keluarga menjadi murid, semua warga jemaat GKPA jadi murid Kristus. Amin. Doa oja na toko mana salelelai ihajong aku idoha posatku hangoduraki gogopi marihut Tuhapana lamamban lomona. Mau lihat ma'ali Tuhan di hatam nuku begihami. Memudah Tuhami asa gabe saksi ni debata situ sadaham. Marhite pangalaho pambainan nami di nguru siganopati. Udah jumhami ma debata situ sadai nagabi ojahani hasaksian nami dukku tadahami ibana gabi bongot ibana bongot debata ama anak doton di tuhami gabi hami masih tidang ibana alanu ngarap hodot hami atau ojahani hasaksian nami ima asa gabi boy hami memuridkan gabi sisean ni Kristus namangului hatam di ngulu nami siganopari atong hatam no kubagi hami sahat pematuruhan nami jala perbugoy hay makanguluhon di ngulu siganopari marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.